Kalian mau Alphard kemahalan. Terus kalian juga mau ketika lagi naik mobil tapi bisa tiduran. Langsung aja saya kasih solusinya dengan harga yang di bawah Alphard tapi nyamannya senyaman Alphard. Ini dia di sebelah kanan saya. Nissan Serena HWS tahun 2013 pemakaian 2014. Langsung aja. Oke, kita gas. Oke gas, tambah 2 torang gas. Ingat kita bukan kampanye, kita mau jualan. Ganti lagu sekarang. Nissan Serena HWS 2013. Ini untuk tampilannya udah C26. Jadi ketika dia itu sudah ganti model. Setelah yang lama itu dia model persnelingnya masih di pinggir setir. Jadi ini udah maticnya udah di tengah, udah seperti mobil-mobil konvensional. Ini untuk tampilan mukanya sudah disediakan dengan fog lamp, grillnya juga udah chrome, full chrome dengan lambang khas Nissan yang besar di tengah-tengah. Untuk ini platnya nih Jakarta, ganjil, pajaknya hidup teman-teman nih, panjang banget, bulan 9 tahun 2024. Langsung aja ini kita ke bagian bodi kanan. Di bagian bodi kanannya masih mulus banget, dan ini bempernya juga masih rapat ya, masih rapat bempernya. Terus bagian bodi samping juga ini masih pada oke. Ya ada lecet-lecet pemakaian sedikit, ini umum, nanti kalau teman-teman mau request bisa kita rapin dulu. Nah ini untuk velg orisinil. Velg orisinil ini bahannya masih cukup tebal teman-teman. Masih cukup tebal, masih proper, masih bisa dipakai untuk harian. Ini produksi tahun 2023 nih, jadi bannya baru banget. 2023, baru 1 tahun dipakai. Lanjut lagi ke bagian belakangnya. Ini untuk di bagian handle pintu dari pengemudi sudah ada, ini dari pintu pengemudi sudah ada keyless entry, jadi ini tinggal pencet aja. Nah ini untuk dikunci. Nah ini bisa kita pencet dan kita buka. Di bagian pengemudi dari Serena HWS 2013 ini bisa deh untuk bagian tombol power window, sudah rear track juga nih di bagian untuk rear tracknya. Ini sudah disediakan eco mode, dan ini untuk sliding door nih. Ini kita contoh coba di bagian kanan. Ketika kita pencet, dia akan terbuka secara otomatis. Jadi teman-teman yang disupirin naik mobil ini tidak usah repot-repot untuk buka bagian pintu teman-teman, karena sudah ada tombol di bagian depan. Dan juga di bagian setir ini sudah disediakan yang namanya itu cruise control teman-teman. Jadi sudah ada cruise control, bisa disetting. Dan ini untuk bagian transmisi matic teman-teman, matic bisa dilihat, matic konvensional. Ini untuk pengaturan AC. Head unit ini bisa sambung bluetooth juga. Tapi yang saya suka dari mobil ini itu adalah konsolnya itu banyak teman-teman. Pertama, umumnya kalian tahu mungkin hanya di bagian laci bawah sini aja ya. Di bagian laci bawah ini umum, ini ada P3K dan juga ada buku manual serta buku servis. Di atasnya masih ada lagi. Tapi di sini juga masih ada teman-teman. Jadi masih ada konsol kecil lagi di tengah, di bagian depan supir. Ini bisa naruh HP, mungkin naruh dompet. Jadi lebih enak lagi, ditambah untuk setira ini sudah bisa adjustable untuk tilt dan teleskopik teman-teman. Jadi bisa naik turun, tinggal kita setting aja mau berkendaranya posisi lebih enak yang mana. Dan ini untuk membuka kap mesin dan juga membuka tangki bensin. Lanjut ke bagian belakang. Karena mobil ini lega banget, jadi kita bisa disesuaikan untuk posisi duduk. Nah, ini kita bisa senderin. Jadi yang tadi saya bilang, kalau kalian disupirin, kalian mau nyaman, Alphard itu mahal. Tapi kalau ini bisa lebih murah, mendapatkan kenyamanan yang sama, bisa untuk legroomnya lega, apalagi headroomnya. Ditambah lagi ini mobil sudah ada entertainment system di bagian tengah, itu TV roof. Dan juga AC yang bisa dibilang ini 3 row. Jadi di bagian depan ada 4 titik, dan di bagian belakang ada 4 titik lagi menyalur ke 3 baris.
Tidak lupa, kalian yang suka makan di jalan atau minum di jalan masih disediakan. Ini dia. Ini adalah cup holder dan juga ini meja kompatibel yang menyatu dengan kursi pengemudi. Dan kalian bisa lipat kalau tidak mau dipakai. Ini ada satu tempat dan satu cup holder, ini bisa dibuka teman-teman. Jadi ketika mungkin kalian ingin menjadikan mobil ini baris tengahnya menyatu, nah ini bisa jadikan satu buah senderan untuk jadi 3 orang. Tapi tentu saja ini tidak hanya untuk senderan, tapi bisa juga menjadi armrest teman-teman. Jadi armrest bisa juga ini kita tidurin lagi, tinggal kita sesuaikan aja sesuai keinginan. Masih disediakan konsol juga di dalamnya, jadi lega banget. Banyak juga konsol-konsol yang tersedia. Tapi ada satu yang saya baru tahu, Serena itu ada satu tempat rahasia di bagian kursi yang barusan saya duduki tadi. Itu kalau kalian lihat di bawah ada satu tali. Ketika kalian tarik, kita masih punya satu konsol lagi untuk menaruh barang. Kita langsung buka aja. Nah, ini ada satu konsol kecil di bagian bawah kursi, hanya di bagian kanan. Jadi ketika kalian mungkin mobilnya diservis atau ingin menaruh barang-barang yang penting, bisa dimasukkan ke dalam satu konsol ini teman-teman. Dan mudah, ini tinggal ditarik aja, dia akan langsung tertutup kembali. Jadi ini sangat enak sekali. Dan untuk kalian masuk ke kursi belakang ini bisa disandarkan. Untuk posisi kita duduk di kursi belakang sangat enak sekali. Karena apa? Ini kita posisi di baris ketiga. Ketika ini kita mundurkan, lalu kita lipat. Ini posisi kaki saya, lega banget. Ini masih lega sekali untuk legroomnya, meskipun ini 3 baris dan posisi depannya sangat lega. Tapi ketika teman-teman merasa sempit, ini bisa dimajukan. Nah, ini bisa disesuaikan lagi, kalian bisa turun. Untuk posisi di bangku belakang juga masih disediakan sedikit konsol untuk tempat naruh HP, naruh botol minum. Serta ini bisa dilihat ada safety pelek juga di bagian bawah, bagian belakang. Jadi ini mobil itu udah lengkap banget. Apalagi bisa lihat AC-nya ada juga di belakang. Jadi tidak usah takut kepanasan di dalam mobil teman-teman. Kita langsung kasih spill aja di bagasinya di bagian sini. Nah, ini untuk bagian bagasi ya teman-teman ya. Bagasinya emang Serena itu bukan tipikal mobil MPV yang memiliki bagasi luas, tapi cukup teman-teman. Cukup ketika kalian pergi keluarga bawa barang lumayan banyak. Tapi masih perlu lah gitu untuk membawa barang seperti koper, tas pergi atau tas belanja. Masih bisa ditaruh di bagian kursi belakang, karena nanti bagian kursi belakangnya pun masih bisa di-adjustable sedikit aja mungkin ya, nggak bisa banyak-banyak. Nanti tinggal menyesuaikan aja dari kebutuhan kalian. Itu adalah bagian interior dari Serena HWS 2013. Dan selain di spionnya yang sudah ada sen, nah kita kasih lihat sedikit untuk bagian belakangnya. Dia bagian belakangnya pun juga untuk posisi lampu itu kiri kanan menjulang berbentuk seperti tiang di bagian sisi pintu, di bagian sisi bodi. Jadi terlihatnya itu mewah, elegan. Jadi untuk kita bawa pun masih terasa mewah. Untuk modelnya pun juga tidak ketinggalan. Meskipun usianya 10 tahun, mobil ini sangat enak sekali dan masih sangat proper sekali untuk dibawa pergi kemana, keluar kota mungkin, atau mungkin jalan-jalan dari satu provinsi ke provinsi lain. Itu sangat recommended banget. Jadi ini adalah Nissan Serena 2013 teman-teman. 2000 cc Matic. Jadi buat kalian yang emang pengen memiliki mobil dengan kenyamanan seperti Alphard tapi mungkin terlalu mahal, ataupun juga Vellfire itu juga terlalu mahal, atau mungkin yang lainnya, ini bisa jadi salah satu rekomendasi untuk kalian yang ingin mobil keluarga, nyaman, tenaganya tetap ada, cc-nya lumayan besar, tapi di area kabin itu sangat cukup untuk keluarga besar juga teman-teman. Kayaknya ini untuk penjelasan saya dari Nissan Serena. Buat kalian ya yang mau mobil Nissan Serena ini ada di garasi kalian, langsung aja hubungi nomor saya yang ada di atas video, catat nama saya Ricky Oktora, dan juga kalau yang ketinggalan langsung cek deskripsi, itu nanti akan disediakan juga nomornya. Untuk Serena ini kita kasih harga di 145 juta dan kondisinya itu pajak bulan 9 2024 dengan kaleng sampai 2028. Nilai pajak itu cuma 3 jutaan lah, 3 juta sampai 4 jutaan kurang lebih, itu estimasi teman-teman. Kalian bisa dapat bawa pulang mobil seganteng ini, sekece ini, sekeren ini, dan juga pastinya muat untuk keluarga kalian jalan-jalan. Kayak itu aja cukup ya teman-teman ya. Saya Ricky di sini. See you the next video.